ganteng terus. Ngejreng sih. Tentunya balik lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malah tentunya masih di Radio El Gangga, Radio Orang Bekasi. Iya dong, biasanya kan kalau di jam 9 sampai jam 10 kan segmen tebak lagu nih. Libur dulu ya Mitra ya. Iya. Kayaknya Mitra penasaran ada siapa sih gitu ya. Oke, kita langsung aja Bang Butet kita kasih tahu. Kita sudah kehadiran dua ibu cantik ya dari Dinas. dari DK PPP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Kota Selamat Bekasi. pagi. Oke, kita Bekasi ya. Assalamualaikum. Di sini ada Ibu Esther dan juga Ibu Sari. Iya. Kita di sini ada Bang Betot dan juga ada Palola. Dan juga ada tim Hore di belakang kita. Salam kenal. Oke, supaya Mitra tahu di sini Bu Esther adalah sebagai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ya di Kota Bekasi, tentunya dari Dinas Pangan Pertanian. Oke, Ibu Sari sendiri adalah dokter hewan ya. Oke. Iya dong. Iya dong. Sebagai Subkor Kesehatan Masyarakat Veteriner ya pada bidang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, di sini kita akan membahas tentang kurban aman dan sehat bebas zoonosis. Nah, di sini Mitra nanti bakalan dikasih tahu ya, apa sih zoonosis tersebut, ya kan? Dan apa hubungannya dengan hewan kurban? Pokoknya menjelang Idul Adha ya, Idul Adha ini supaya Mitra nggak ketinggalan info menarik. Baik. Sebelum saya ke Ibu Esther, saya mau ke Bu Sari dulu nih, karena tentang kurban. Boleh Bu ya? Oke, mangga, silakan. Baik, ibadah kurban adalah salah satu ibadah pemeluk agama Islam nih, dengan melakukan penyembelihan hewan ternak untuk disembelih kepada Allah. Jadi litur kurban dilakukan pada bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam, yakni pada tanggal 10 Idul Adha serta 11, 12 dan 13 dalam surat Al-Kautsar ya. Jadi ayat 2 yang berbunyi, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan juga berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, langsung aja Ibu Sari ini, apakah ada kriteria tertentu untuk hewan kurban nih Ibu Sari ini? Baik, terima kasih Bang Betot. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa sebutannya? Mitra El Gangga. Tadi sudah ayatnya sudah sangat panjang disebutkan oleh Bang Betot tadi. Saya terpukau. Gitu. Jadi mitra semua bahwa kita rutin setiap tahun melaksanakan kurban ini, tapi tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan kembali tentang apa dan bagaimana hewan yang bisa dan sah untuk dikurbankan. Benar. Karena ketika kita salah memilih hewan kurban, maka ibadah kita menjadi tidak optimal, tidak maksimal. Jadi untuk hewan kurban itu ada kriterianya. Pertama, dia adalah sehat. Kemudian sehat ini apa? Dia tidak terkena penyakit. Dan sekarang lagi rame itu kan ada namanya penyakit LSD atau orang nyebutnya lato-lato. Lato-lato. Jadi sebutnya adalah penyakit kulit berbenjol. Jadi emang kulitnya benjol-benjol seperti lato-lato. Kemudian ada PMK, tapi alhamdulillah dengan vaksinasi yang masif PMK sudah mulai bisa dikendalikan, dan tahun ini kita tidak banyak menemukan kasus PMK, tapi banyak yang lato-lato. Kemudian kita juga harus waspada terhadap PPR atau penyakit pes pada domba kambing. Nah, selain sehat, ketika Mitra El Gangga ke tempat penjualan, kita harus memastikan bahwa di situ ditemukan atau hewannya itu dilengkapi dengan surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang pemerintah. Kemudian selain sehat, dia harus tidak cacat. Nah, tidak cacat ini kemudian ketika PMK kemarin kita kan kait dengan kuku dan tanduk dan sebagainya, mulut dan nah yang lato-lato ini sebenarnya karena kulit yang berbenjol tadi, jadi ada fatwa MUI-nya, fatwa nomor 34 tahun 2023 bahwa hewan yang terkena lato-lato ini dengan benjolan kurang dari 50% itu masih bisa dipakai untuk berkurban. Tapi ketika benjolannya sudah menyebar ke seluruh tubuh, itu tidak sah.
Tidak sah ya. Tidak sah sebagai hewan kurban. Kemudian untuk PPR juga dengan gejala ringan masih diperbolehkan, tapi ketika dia sudah gejalanya berat itu tidak boleh berkurban. Itu sehat, tidak cacat, kemudian cukup umur. Cukup umur itu kalau untuk domba kambing 1 tahun, kemudian sapi 2 tahun, itu tanda-tandanya bisa dilihat dari karena hewan ini tidak punya akte kelahiran, jadi kita harus periksa apakah sudah 1 tahun itu dengan melihat susunan gigi si hewan. Gitu ya. Kemudian tidak kurus. Tidak kurus ya. Tidak kurus, karena kalau kurus yang mau dibagikan apa? Apanya? Tulangnya. Nah, kita ngesop bareng nanti nggak jadi nyate. Iya benar. Kemudian tidak cacat, tidak kurus, kemudian jantan dan tidak dikebiri. Oh gitu. Karena sebenarnya boleh betina, cuma pemerintah punya program. Kalau betina kita potong, kelangsungan hidup ternak kita ini lama-lama akan habis. Makanya cukup jantan saja yang tadi saja. Bang Betot hati-hati kurban. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Aku sih Jantan. Oh iya pejantan ya. Iya, Bang Betot hati-hati ya. Polola di sebelah kita kan tadi ada Bu Sari dan juga nih ada Iya. kepala bidang peternakan dan juga nih kesehatan hewan nih ada Bu. Oke, tentunya ini pertanyaan buat Ibu Esther ya. Nah, Apa boleh. saja yang harus diperhatikan mengenai hewan kurban dalam situasi penyakit lumpy skin disease dan peste despetis rumina sesuai PES ya? Pes di kambing domba. Oke. Biar singkat. Biar Sesuai. pes kambing domba aja ya. Oke. Oke, silakan. Bu Esther silakan. Baik, terima kasih Bang Betot Iya, dengan Polola. mbaknya yang Wis. cantik. Terima Aku kasih. mau dibilang ganteng. Ganteng. Enggak, memang dia begitu Bu Irian ya. Terus sekarang saya agak terkesima dengan suara Cie. Bang Betot. Silakan, Baik, silakan. Terima kasih Bang Betot Ya. dan Mbak. Jadi syarat untuk secara hewan kurban harus memenuhi syarat setelah diterangkan tadi sama Dokter Syari. Tetapi syarat-syarat menurut syariat Islam itu ya hewan tidak bercacat, Iya. Ya. tidak kurus, dan terus terang ini maaf memiliki itu ya Mbak Sari ya 2 buah jakar yang Itu tadi tidak dikebiri. Iya. Iya. Jadi kalau itu salah satu tidak ada, berarti itu tidak bisa untuk dikurbankan. Jadi tadi penyakit LSD itu adanya di sapi, penyakit PPR tadi adalah Iya. di kambing dan domba. Oke. Jadi untuk syarat administrasi bagaimana kebijakan ataupun surat edaran wali kota dalam menghadapi Idul Adha ini? Iya. Ya. Itu salah satunya adalah kita DKPP-nya ini harus menerbitkan bahwa hewan itu sehat dengan adanya SKKH, surat keterangan sehat dari kita Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ini. Bila itu sudah dikeluarkan oleh kita dan dinyatakan sehat, itulah yang dijadikan hewan yang akan dikurbankan kepada masyarakat nantinya. Iya. Jadi hewan tersebut juga harus sehat dan harus divaksin juga. Ya. Jadi ada memang selama ini kita melakukan vaksin yang namanya untuk vaksin 1-2 dan itu rutinitas yang ditandai dengan adanya eartag. Eartag itu yang diletakkan di Anting. anting di sebelah di telinga. Iya. Nah, jadi itu kan memang bolong dia ya karena dijepit masuk. Nah, walaupun itu bolong sesuai dengan fatwa MUI dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal Kesehatan Peternakan dan Kesehatan Hewan itu dinyatakan sah dan bisa dikurbankan. Jadi tadi Mbak Sari sudah mengatakan penyakit yang sekarang itu adalah LSD untuk sapi dan PPR untuk kambing domba. Ini memang lagi marak, tetapi kita satu hal juga jangan lupa. Jangan dilupakan, ini masih ada yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Iya. Ini masih ada. Tetapi yang sekarang di tahun ini adalah maraknya LSD dan PPR tersebut. Mungkin nanti kita akan memberikan surat edaran untuk menyatakan bahwa penyakit ini layak atau hewan ini layak untuk dikurbankan dengan adanya SKKH itu. Jadi saya tekankan kembali supaya tetap mengikuti arahan dari dokter hewan yang berwenang nantinya. Oke. Oke,
Saya kembali ke Bu Sari lagi. Ini Siap. tadi kita belum tahu nih ciri-ciri hewan seperti apa nih. Jadi kriteria pertama yaitu hewan yang dinyatakan sehat nih Bu Sari. Ciri-ciri hewan sehat seperti apa nih Bu? Biar mitra enggak, biar tahu persis nih. Pertama, hewan sehat itu biasanya kita lihat performa itu apa ya, tampilannya. Biasanya dia lincah, nggak lesu, kelihatan seger. Makannya juga nafsu ya. Gitu. Terus kemudian biasanya nih kalau kita lihat nih suka ada yang maaf ya. Iya. Saling menaiki, terus kemudian bercanda gitu. Nah, ya. itu salah satu ciri hewan aktif itu. Hewan aktif. Kalau misalnya dia sudah lemes, mojok di pinggiran, nah itu sudah tidak bergairah. Itu bisa kita curigai. Yang kedua, kita lihat di mata. Mata itu bersih, bening dan tidak ada kotoran. Kemudian di hidung juga sama. Kalau kayak PMK itu kan salah satu cirinya adalah karena dia leleran hidung. LSD juga sama. Kemudian kalau di PPR itu biasanya kita nyebutnya krusta, tapi bahasa awamnya adalah kayak kerak-kerak di bibir kanan kiri gitu. Tapi ada sebenarnya itu juga tidak hanya PPR yang seperti itu, penyakit lain juga bisa menciri seperti itu. Kemudian kulit, kalau saya bilang kulitnya bersih, jangan salah kira juga nanti harus kinclong, enggak juga. Kemudian bersih dalam arti kata elastisitas kulitnya bagus, turgornya bagus, kemudian tidak ada kayak tadi lato-lato kan ada bekas keropeng atau jaringan parut itu. Nah, tadi saya tambahkan untuk yang LSD itu yang dia tidak sah ketika 50% benjolannya sudah menyebar, kemudian sudah menjadi koreng dan ada jaringan parutnya, itu udah nggak boleh. Nah itu secara sederhana untuk kita bisa melihat hewan itu sehat atau tidak. Bisa dilihat dari keaktifannya, kemudian kebersihan di mulut, hidung, mata, telinga. Kemudian untuk maaf kalau hewan sehat kan tidak diare ya. Biasanya lihat di bagian belakang itu kalau misalnya masih banyak kotoran berbelepotan itu bisa jadi karena memang ada gangguan di saluran cernanya. Tuh, ya. Benar juga. Kita harus teliti juga Lola ya. Nah, kalau itu kan benar-benar dari hewan kurbannya. Nah, ini kita dari ke pihak pemerintah nih. Ya, kita langsung beralih ke Ibu Esther ya. Apa saja yang diatur oleh pemerintah Kota Bekasi selain himbauan terhadap pemilihan hewan kurban? Terima kasih Mbak. Jadi dalam surat edaran wali kota tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam menyikapi situasi LSD dan PPR ini, yang perlu diatur di sini adalah tempat penjualan hewan kurban tersebut, di mana kalau kita melihat di seluruh Kota Bekasi ini pada saat ini sudah banyaknya hewan-hewan yang di pinggir-pinggir jalan. Dan itu kita harus atur bagaimana misalnya hewan itu harus bersih, kandang juga harus bersih untuk tidak menularkan penyakit yang ada sekarang ini. Lalu penyelenggaraan pemotongannya, kita sudah bekerja sama di sini dengan pihak DKM, Dewan Masjid dan juru sembelih halal yang ada di Kota Bekasi. Mungkin nanti tanggal 18 kita ada rencana kita akan melakukan pelatihan kepada Juleha, juru sembelih halal ini dengan Dewan Masjid se-Kota Bekasi ini. Lalu untuk panitia penyembelihan hewan kurban ini, yang tadi saya sudah katakan bahwa tanggal 18 nanti ini kita harus tahu dan memberikan arahan kepada mereka bagaimana cara menyembelih hewan kurban ini dengan baik, yaitu dengan pisau yang tajam. Jangan nanti biasanya itu kan menyembelih itu kadang-kadang kita seram ya.
dipotong tuh berkali-kali. Jangan sampai seperti itu. Kasihan juga kan. Iya, menyiksa ya. Menyiksa dan itu bisa tidak dikatakan tidak halal lagi. Mungkin secara syariat Islam ya. Nah, jadi itu sekali potong kalau bisa uratnya itu harus putus. Iya. Nah, jadi tidak bolak-balik. Bukan gitu. lehernya yang putus ya. Uratnya. ya. Jadi ada 3 saluran yang harus terputus ketika pemotongan itu. Saluran makanan, saluran napas, dan pembuluh darah. Iya. Dan itu harus 1 kali tarikan. Sekali tarikan aja. Jadi tidak bisa pisau itu naik turun. Oh, Iya. digodot. Nah, Kalau apa bahasa itu Bekasi. namanya? Digodot. Kalau orang Itu Betawi nggak bilang. boleh. Jadi harus, 1 kali tarikan. Iya. Jadi untuk dikatakan penyembelihan halal itu ternyata tidak cukup hanya dengan niat. Tidak cukup dengan niat. Ada 3 hal yang harus kita ingat ketika kita menyatakan pembelian halal. Apakah itu di sapi, domba, kambing, kerbau, atau unggas, ayam dan sebagainya. Itu ada 3 hal. Pertama adalah SDM. SDM ini siapa yang bisa menjadi juru sembelih ini? Ada kriterianya. Iya. Secara syariat disebutkan bahwa dia harus akil balik umur 16 tahun. Kemudian sehat. Dia menjalankan syariah. Dan dia tahu bagaimana cara, dia punya cukup pengetahuan bagaimana melakukan penyembelihan. Jadi tidak semua orang bisa menjadi juru sembelih karena ada syaratnya. Yang kedua adalah alat. Syarat alat itu seperti tadi Bu Esther sudah menyampaikan harus tajam. Kemudian ukuran, jangan sampai kita menyembelih sapi pakai pisau untuk kambing. Kemudian atau sebaliknya kita mau menyembelih ayam pakai pisau sapi. Iya benar. Nah itu nggak boleh. Jadi alat selain tajam, kemudian dia juga harus sesuai peruntukannya. Yang ketiga adalah SDM tadi udah, alat, kemudian tata cara. Caranya ini bagaimana? Bagaimana menghandling? Tidak boleh lagi kita narik sapi terus diinjak, tarik ekornya, itu nggak boleh. Itu kita bilangnya tidak keserawan, tidak animal welfare, tidak kesejahteraan hewan. Karena ketika kita memperlakukan hewan dengan tidak baik, yakin daging yang dihasilkan juga tidak akan baik. Karena kalau secara kesehatan hewan itu disebutkan ketika Anda memotong hewan sakit maka dagingnya akan lembek, pucat, exudate itu apa ya? Berair. Nah, itu kalau sakit. Tapi kalau kita memotong hewan dalam kondisi yang stres, itu kita akan dapat daging yang hitam, alot, dan keras. Ngaruh juga ya. Harus. Kita kalau ini ada daging PSE, ada daging yang daging yang hewan stres ini. Gitu. Jadi ketika kita menangani dengan baik maka daging yang dihasilkan juga akan baik. Kita lihat sapi daging wagyu, sapinya mah sama. Cuma beda perlakuan. Sapi wagyu mah di kandang dikasih musik orkestra, Beethoven. Lah sapi kita mau dipotong dipecutin dulu. Bagaimana daging kita mau bagus? Kualitasnya gitu. Sampai segitunya. Segitunya. Daging wagyu berapa sekilo? 2 juta. 2 juta. Ya ampun. Karena fresh ya. Bukan fresh. Jadi karena memang kualitas dagingnya dari perlakuan kita sebelum pemotongan. Jadi kalau mungkin mimpi kita daging kurban itu kita nggak bisa kita jadikan daging stick. Oh iya. Itu kan luar biasa itu. Wow, daging kurban ini bisa saya buat stick, nggak alot kok. Karena kita memperlakukan hewannya dengan baik gitu.